Presiden Amerika Serikat Donald Trump beri peringatan terbaru kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Trump memperingatkan soal insiden 7 Oktober di Israel bisa saja terulang kembali. Tegaskan Hamas tak boleh ada di Gaza. Mengutip Tribun News pada 12 Agustus, hal ini diutarakan oleh Trump dalam wawancara telepon dengan Barak Ravid pada 11 Agustus 2025. Trump mengatakan bahwa Israel harus memutuskan langkah selanjutnya. Apakah akan mengizinkan Hamas tetap berada di Gaza? Namun menurutnya hal itu tidaklah mungkin. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya hanya memiliki satu pesan, yaitu mengingat insiden 7 Oktober, merujuk pada serangan Hamas dalam operasi banjir Al-Aqsa di Israel. Lebih dari itu, Trump menekankan bahwa Hamas tidak boleh berada di jalur Gaza, terlebih untuk tetap memerintah. Trump juga mengatakan bahwa ia tidak yakin Hamas akan membebaskan para sandera dalam situasi saat ini, kecuali situasi di medan konflik berubah drastis. Tonase bom yang dijatuhkan di zona konflik Gaza disebut 6 kali melebihi tonase bom di Hiroshima. Muncul pertanyaan, apakah akan ada potensi Perang Dunia III terjadi? Mengutip Tribun News pada 12 Agustus, angka perkalian itu menurut hasil dari analis militer, organisasi hak asasi manusia, dan jurnalis independen. Mereka menunjukkan bahwa skala bahan peledak yang dijatuhkan di Gaza melebihi kekuatan destruktif yang dilepaskan di Hiroshima, Nagasaki, bahkan berkali-kali lipat. Analis militer dan Profesor Emeritus Universitas Bradford, Paul Rogers, bersuara dalam sebuah wawancara pada bulan April. Menurutnya, jika melihat total tonase senjata yang dijatuhkan, termasuk bom, rudal, dan puluhan ribu peluru artileri, jumlahnya mencapai sekira 70.000 ton bahan peledak. Lantas ia membandingkannya dengan bom Hiroshima yang memiliki kekuatan sekira 12 kiloton atau sekira 12.000 ton. Sehingga menurutnya total tersebut setara dengan 6 kali bom Hiroshima. Hal itu senada dengan hasil investigasi pada akhir April oleh Euromed Human Rights Monitor. Ia juga menyatakan bahwa Israel diperkirakan telah menjatuhkan lebih dari 70.000 ton bahan peledak di jalur Gaza. Video pemboman di depan mata beredar di media sosial menampilkan bahwa tentara IDF diduga merayakan aksi pemboman sekaligus pembunuhan warga sipil Palestina yang tak bersenjata di jalur Gaza. Mengutip Kabarni pada 12 Agustus, video itu diambil oleh kamera Al Masirah sebelum diterbitkan kembali oleh Kabarni pada 12 Agustus 2025. Dalam rekaman video menunjukkan momen ketika 3 warga Palestina yang satu diantaranya mengendarai motor dibom dengan sengaja, diduga dilakukan oleh tentara Israel. Adapun senjata yang digunakan oleh tentara Zionis itu diduga adalah pesawat tak berawak. Sesaat setelah ledakan terjadi, target jatuh ke tanah. Namun dalam video yang beredar luas di media sosial itu justru suara tentara IDF terdengar meneriakkan yel-yel kemenangan. Aksi ini pun menuai kecaman di berbagai platform. Dinilai sebagai bukti perilaku tidak manusiawi dan indikasi pelanggaran serius hukum humaniter internasional. 5 שניות. שתיים, אחת. אימא'לה. עבודה יפה. איזה הוא חי. Brigada Al-Qassam mulai bangkit dan balas dendam atas genosida Israel di Gaza, melakukan aksi menembak mati 2 tentara IDF hingga mengebom 2 lokasi berbeda yang dipakai pendudukan. Mengutip Palestine Chronicle pada 12 Agustus, hal ini diumumkan oleh Al-Qassam dalam pernyataan terbaru 11 Agustus malam. Rilisan menyatakan bahwa saya bersenjata Hamas telah mengebom 2 lokasi militer Israel dan menembak jatuh 2 tentara di jalur Gaza. Lokasi pastinya di utara dan selatan jalur Gaza. Diklaim sebagai tindakan balasan atas genosida yang telah dilakukan Israel selama hampir 22 bulan lamanya. Rinciannya, Al-Qassam berhasil menembak mati 2 tentara Israel dengan senapan Goul di sebelah timur lingkungan Al-Tufa di bagian timur kota Gaza. Selain itu, serangan juga menargetkan 2 lokasi komando dan kendali Israel di kota Gaza dan selatan jalur Gaza, termasuk di Bukit Surani, timur Al-Tufa dengan mortir, serta di poros Salah al-Din dekat Bukit Zarab, selatan Rafah dengan roket Rajum 114 mm jarak pendek. Iran dan Irak telah resmi melakukan perjanjian keamanan baru pada Senin 11 Agustus 2025, meningkatkan kerjasama di sepanjang perbatasan. Itu disebut justru menguatkan ketegangan dengan Amerika Serikat. Mengutip New Arab pada 12 Agustus,
Perjanjian itu diwakilkan lewat Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran Ali Larijani dengan Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani. Kerjasama itu dilakukan karena Baghdad menghadapi ketegangan politik internal dan meningkatnya tuntutan Amerika terhadap milisi yang didukung Iran. Sudani menegaskan komitmen Irak memperkuat hubungan dengan Iran, menolak agresi Zionis terhadap Teheran, dan mendukung dialog Amerika-Iran. Larijani menyampaikan salam kepada Presiden Pezeshkian serta minat memperluas kerjasama, termasuk pembangunan jalur kereta lintas perbatasan yang terhubung dengan jalan pembangunan dan rute perdagangan regional.